Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu bagaimana cara memperbaiki handphone Xiaomi Note 8 yang tertulis itu kerusakannya habis kena air, teman-teman. Oke, jadi kalau saran saya jangan pernah dihidupkan dan jangan coba-coba untuk dicolokkan charger ya, teman-teman. Kalau saran saya, handphone yang habis kemasukan air atau terkena air, usahakan jangan dinyalakan. Apabila handphone masih bisa menyala, segeralah dimatikan dan segera dibawa ke tukang servis, teman-teman. Apabila terlambat sedikit, itu bisa menyebabkan handphone konslet ataupun bisa menyebabkan kerusakannya semakin parah. Jadi kita harus segera membongkar handphonenya. Dengan cara kita bongkar yaitu untuk memanasi di bagian backdoor untuk mempermudah pembongkaran backdoor atau tutup belakangnya. Dengan tetap harus hati-hati untuk membuka di bagian tutup belakang atau backdoornya karena terdapat fleksibel sidik jari. Untuk membukanya harus ekstra hati-hati. Kita lepas dulu untuk sidik jari atau soket fleksibelnya fingerprint dan kita bongkar segera untuk infonya. Untuk di bagian segel sengaja saya simpan, jadi tidak merusak segel ya, teman-teman. Langsung kita lepas untuk di bagian penutup mesin dan kita lepas untuk soket konektor baterai dan kita koreksi di bagian soket fleksibel konektornya. Saya mendapati sebagian fleksibel konektor yang terdapat di bagian LCD ini terdapat korosi dan juga jamur ya, teman-teman. Jadi seperti inilah kondisi handphone apabila bekas kemasukan air. Usahakan segera dibongkar dan segera diperbaiki. Jangan memikir hematnya, teman-teman. Kadang itu pelanggan seringkali dikeringkan dulu ataupun diangin-anginkan agar kondisi air di dalam handphone itu bisa kering. Dan juga kadang dimasukin ke dalam beras ya, teman-teman. Kalau saran saya usahakan segera mungkin dibawa ke tukang servis untuk diperbaiki dan juga untuk dibersihkan sisa-sisa air di dalam handphone. Karena biasanya kalau bekas air itu masih banyak di dalam mesin itu bisa menyebabkan konslet. Makanya saya sarankan jangan pernah dinyalakan ataupun jangan pernah dicolokkan menggunakan charger. Jadi jangan coba-coba untuk kita hubungkan menggunakan setrum ya, teman-teman, atau terhubung dengan listrik. Itu bisa menyebabkan mesin konslet. Oke, di bagian ini saya mendapati yaitu di bagian soket konektor yang ada di mesin, yaitu di bagian soket konektor LCD terdapat jamur dan juga ada sebagian kaki konektornya yang gosong atau hangus. Jadi segera kita perbaiki dulu. Kita perhatikan dulu dan kita cek di bagian komponen-komponen area yang ada di bagian soket konektor LCD ini. Dan setelah kita koreksi, itu ada bagian kaki soket konektornya yang hangus atau gosong. Kita coba bersihkan dulu untuk melihat di bagian kaki konektornya. Apabila tidak kelihatan alias hitam yang disebabkan oleh hangus atau gosong, kita coba kerik menggunakan karter yang lancip ya, teman-teman. Dan ekstra hati-hati, kalau kalian tidak hati-hati nanti bisa salah kerik, yaitu bisa menyebabkan terkena ground pada mesin. Dan juga di bagian komponen itu bisa disebabkan oleh salah pengerjaan yang bisa bagian komponen jalur LCD nya itu terputus ya, teman-teman. Oke, jika sudah kita klik seperti ini, perhatikan di bagian jalurnya. Apabila jalur itu tidak terhubung, jadi kita harus cek terlebih dahulu. Ini saya koreksi di bagian jalurnya yang terdapat pin kaki konektor yang hangus tadi, teman-teman. Kita hubungkan sesuai jalurnya, yaitu terhubung dengan komponen. Saya cek itu jalurnya terputus, teman-teman. Kita coba untuk kasih plug, yaitu tujuannya kita untuk solder ulang di bagian kaki yang terputus. Kita coba kasih plug dan juga kita kasih tenol cair dan kita siapkan solder. Kita coba untuk solder ulang, kita rapikan kaki konektor LCD nya. Oke, setelah selesai kita coba untuk bersihkan lagi dan kita koreksi lagi dan kita cek lagi ya, teman-teman. Kita cek jalurnya terputus atau tidak menggunakan multitester.
Apabila jalur sudah tidak terputus atau sudah terhubung, ya alhamdulillah, tidak usah kita jumper. Apabila terputus, ya terpaksa kita coba untuk pakai teknik jumper. Untuk di bagian ini adalah fleksibel LCD nya, juga terdapat salah satu kaki konektornya itu hangus atau gosong ya teman-teman. Kita coba bersihkan, dan setelah kita bersihkan kita koreksi dulu. Kita coba cek di setiap kaki konektor fleksibel LCD ini. Jika terdapat jalur yang terputus, kita coba untuk solder ulang. Sebelum kita solder ulang, kita kerik dulu dan kita ukur dulu sesuai jalur kaki konektornya yang ada di bagian fleksibel. Jika sudah kita koreksi, tidak ada jamur dan tidak ada korosi dan tidak ada kaki yang sudah hangus tadi sudah hilang, dan pastikan untuk di bagian kaki konektor fleksibel LCD nya itu aman semua ya teman-teman. Di bagian ini saya lepas atau kita bongkar di bagian buzzer atau speaker bawah, dan kita koreksi di bagian papan chargernya dan juga di bagian soket konektor fleksibel mainboard dan juga soket konektor chargernya. Terdapat jamur juga atau korosi di bagian papan konektor chargernya teman-teman. Oke, saya coba untuk berdekat, dan ini adalah kondisinya seperti ini. Masih ada sisa jamur dan korosi. Di bagian lubang konektor charger juga terdapat korosi ya teman-teman. Untuk di bagian handsfree atau lubang colokan handsfree, kita lepas pelindungnya dan kita segera bersihkan di bagian sisa-sisa korosinya. Untuk membersihkan di bagian ini jangan menggunakan cairan terlalu banyak ya teman-teman, karena ada bagian mikrofon. Apabila kebanyakan cairan pembersih nanti bisa menyebabkan mikrofon itu mati atau tidak bisa berfungsi. Kita pastikan untuk papan chargernya itu bersih dari sisa korosi dan semua komponen itu masih aman teman-teman. Jika sudah bersih dan tidak ada komponen yang kita curigai atau terdapat hangus atau gosong, kita coba untuk merakitnya kembali. Oke, kita pasang semua untuk spare partnya di bagian bawah. Apabila masih ada korosi, kita bersihkan dulu di bagian buzzernya, dan kita coba untuk pasang mesin untuk kita tes ulang. Oke, kita siapkan untuk charger beserta USB tester, yaitu untuk mengetes di bagian pengisian chargernya, dan juga kita tes untuk di bagian ampere yang masuk ke bagian handphone. Oke, kita koneksikan menggunakan charger, dan perhatikan di bagian USB tester yang saya gunakan terdapat 1,7 ampere ya teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk pengisiannya ini normal. Kita tunggu sebentar hingga kondisi pengisian baterai itu bisa nambah atau tidak. Oke, untuk persentase baterai sudah naik di angka 51%. Jadi positif untuk pengisian baterai sudah kembali normal, dan LCD nya pun bisa tampil ya teman-teman. Karena untuk di bagian soket konektor LCD yang tadinya putus sudah kita perbaiki, dan alhamdulillah LCD nya sudah tampil dan lampu LCD nya juga tampil. Kita coba untuk merakitnya kembali. Kalau saran saya sebelum kita rakit bisa dicek terlebih dahulu ya teman-teman. Kita tes dulu untuk di bagian kondisi mesin menggunakan alat multitester, yaitu untuk mengetahui ada bagian yang short lagi atau tidak. Itu kalau saran saya, karena ini tutorial saya persingkat saja teman-teman. Untuk di bagian ini saya rakit ulang. Kita pasang semua spare partnya, jangan sampai ada yang lupa, dan pastikan di bagian lensa kamera tidak ada sisa air ataupun kotoran. Jadi apabila masih ada sisa air dibersihkan, dan apabila masih ada sisa kotoran juga dibersihkan. Tujuannya agar nanti kameranya masih bisa berfungsi dengan bersih dan jernih. Dan di bagian backdoor kita bersihkan dari sisa-sisa lem yang terdapat di bagian backdoor maupun di bagian bezel atau tulangan tengahnya. Sekarang kita coba untuk nyalakan infonya, apakah bisa berfungsi dengan normal sampai menu atau tidak teman-teman. Oke, infonya sudah menyala, tapi sayang sekali masih ada passwordnya, jadi tidak bisa saya cek secara dalam. Jadi saya nunggu konfirmasi sama beliau untuk pembeli info ini. Saya konfirmasi untuk mengetahui di bagian passwordnya. Jadi saya tes adanya gitu. Untuk fungsi dari touchscreen alhamdulillah masih bisa berfungsi, dan layar LCD nya juga tampil dengan normal.
Sekarang kita pasang kembali atau kita kembalikan segelnya dan kita proses perakitan, yaitu pemasangan di bagian backdoor atau tutup belakang. Kita kasih lem secukupnya saja dan kita pasang di bagian fleksibel sidik jarinya dulu, baru kita pasang backdoornya. Oke, kita presisikan dan kita rapatkan kembali. Kalian bisa menggunakan gelang karet sebagai perekat ataupun sejenisnya. Dan setelah kita menunggu lemnya kering, kita tinggal tes ulang ya teman-teman. Kita tes ulang dan alhamdulillah untuk passwordnya sudah diketahui. Kita tes di bagian kamera belakang dan juga kamera depan. Dan ini adalah hasil kamera belakangnya. Alhamdulillah ini hasil kameranya masih bersih dan sangat jernih teman-teman. Tidak ada sisa air yang bisa bikin kamera blur atau buram ataupun kusam. Kamera depan juga masih bisa berfungsi dengan sangat jernih dan sangat bersih teman-teman. Oke, untuk kameranya saya zoom, masih bisa berfungsi dengan sangat normal sekali dan hasilnya sangat jernih. Oke, untuk fungsi dari touchscreen ini masih bisa berfungsi dengan sangat normal dan LCD-nya pun bisa berfungsi dengan normal. Untuk pengisian baterainya kita tes apakah masih support fast charging atau pengisian daya cepat teman-teman. Oke, ada notifikasi isi daya cepat. Jadi alhamdulillah untuk pengerjaannya sukses semua, tidak ada kendala lain. Sinyalnya pun muncul dan LCD-nya kembali normal. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.